Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya pikir saya tidak terlalu berlebihan kalau menyebut bahwa Amerika Serikat adalah negara yang paling brutal dan paling munafik di dunia modern. Kita mengetahui bahwa Amerika Serikat itu adalah satu-satunya negara yang pernah menjatuhkan bom atom ke negara lain tanpa penyesalan, tanpa permohonan maaf, dan tidak ada sanksi dari pihak manapun sampai hari ini. Kita juga mengetahui bahwa Amerika Serikat adalah salah satu negara atau bahkan negara yang paling banyak terlibat konflik dengan negara-negara yang lain atau paling banyak menyulut konflik di dunia internasional. Ada 32 perang atau konflik yang terjadi di seluruh dunia sejak tahun 1945 sampai sekarang tahun 2023 ketika video ini dibuat, yang melibatkan Amerika Serikat, dan ada puluhan konflik lain yang Amerika Serikat bermain di situ di balik layar tidak kita ketahui. Dengan jumlah yang sangat fantastis ini, luar biasanya adalah Amerika Serikat adalah negara yang paling getol untuk mengkampanyekan liberalisme, demokrasi, hak asasi manusia di seluruh dunia. Kita mengetahui lah agenda-agenda Amerika Serikat itu, misalkan ini ironis ya. Jadi ketika Amerika Serikat misalkan menyerang Irak, alasannya adalah karena Irak memiliki senjata pemusnah massal yang tidak pernah dimilikinya itu. Tetapi senjata yang dimaksud itu pernah dijatuhkan oleh Amerika Serikat ke Vietnam. Kita juga misalkan mengetahui bahwa selama bertahun-tahun Amerika Serikat itu mengembargo Iran misalkan, karena Iran disinyalir atau Iran sebenarnya memang mengembangkan nuklir. Nuklir justru dimiliki oleh Amerika Serikat tanpa batas sampai sejauh ini. Jadi Amerika Serikat itu adalah sebuah negara yang sekarang sedang dan pernah dan akan melakukan apa yang dilarangnya selama ini gitu. Nah, katanya dalam upaya untuk menjaga perdamaian dunia ya. Tetapi apapun itu, kita tidak usah bergosip banyak tentang Amerika Serikat. Kita akan membahas tentang salah satu aksi Amerika Serikat yang tadi itu, di mana dia menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Kita lihat apakah dia memiliki motif dan alasan yang cukup masuk akal untuk melakukan itu. Simak videonya sampai tuntas. Yuk kita mulai. Apa alasan yang cukup masuk akal dan cukup etis untuk membenarkan Amerika Serikat ketika dia harus menjatuhkan bom atom Hiroshima dan Nagasaki? Ya, kita lihat dari kacamata Amerika Serikat dulu yang mengatakan bahwa dia tidak memiliki pilihan lain pada waktu itu. Jadi ceritanya begini, ini kata Amerika Serikat ya. Jadi Amerika Serikat pada waktu itu ingin menghentikan perang secepatnya, karena perang itu adalah pembantaian, ladang penghancuran besar-besaran, dan karena itu maka dia harus segera dihentikan. Tetapi Jepang tidak pernah mau berhenti untuk berperang, walaupun dia sudah dibom, walaupun dia sudah dihancurkan, walaupun seluruh armadanya sudah dilumpuhkan, tetapi dia terus-terusan melawan. Dan karena itu maka Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan serangan bom atom, karena memang tidak ada pilihan lain untuk menghentikan perang. Itu pikirannya adalah seperti itu. Amerika Serikat sendiri mengaku bahwa dia sudah mengancam Jepang berkali-kali. Setidaknya misalkan dalam perjanjian Potsdam atau yang sebelum itu sejak 26 Juli tahun 1945, Amerika Serikat itu sudah mengatakan ketika dia sudah menghabisi Jerman, dia katakan bahwa Jepang, kamu berikutnya kamu akan dihancurkan seperti Jerman seandainya kamu tidak menyerah sekarang juga. Jadi katanya Amerika Serikat itu memang sudah mengancam Jepang, dan apa yang dilakukan oleh Jepang pada waktu itu, justru Jepang malah mengintensifkan serangan besar-besaran terhadap armada-armada Amerika Serikat. Serangan defensif yang menyakitkan diantaranya adalah kamikaze itu justru malah meningkat pesat sejak ancaman itu gitu. Dan ini tentu saja mengakibatkan kerugian yang sangat besar di Amerika Serikat. Kemudian Jepang pada waktu itu juga diketahui telah mengumpulkan pasukan angkatan darat secara khusus sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, mengambil sisa-sisa dari seluruh negara-negara yang pernah dikuasainya masuk ke Jepang. Jumlahnya pada waktu itu sekitar 2,3 juta tentara. Jadi tentara itu dikumpulkan untuk berhadapan dengan Amerika Serikat di wilayah tanah airnya, di Jepangnya. Ditambah Jepang juga pada waktu itu berusaha untuk memobilisasi sekitar 28 juta rakyatnya untuk dijadikan sebagai milisi untuk mempertahankan negara. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, maka Amerika Serikat ini gimana ceritanya saya mau mengakhiri pembantaian, mau mengakhiri perang, tetapi Jepang malah nekat untuk mengumpulkan pasukan sebanyak itu. 2 jutaan militer atau 3 jutaan militer plus 30 jutaan milisi sipil. Nah, Amerika Serikat pada waktu itu juga dihantui oleh pikiran-pikiran atau pertimbangan-pertimbangan bahwa
Kalau berperang dengan Jepang itu sangat berbeda dengan berperang dengan Jerman. Berperang dengan Jerman itu ketika kita menjatuhkan mentalnya, ketika kita menangkap pemimpinnya, maka serdadunya biasanya akan menyerah. Atau ketika seluruh fasilitas militer di negara Jerman itu sudah dikuasai, maka tentaranya akan angkat tangan dan maju menuju orang-orang Amerika Serikat atau tentara sekutu untuk menyerahkan diri. Tetapi hal ini tidak pernah terjadi di Jepang. Orang-orang Jepang itu adalah orang yang siap mati dalam pertempuran. Makanya kita misalkan bisa melihat dalam pertempuran Okinawa misalkan, itu adalah salah satu pertempuran terbesar di Pasifik. 94% serdadu Jepang mati, hanya 6% yang ditangkap hidup-hidup. Artinya apa? Artinya orang-orang Jepang itu adalah orang yang siap mati. Jadi bayangin cuma 6% yang bisa ditangkap hidup-hidup, sebagian besar di antara mereka berjuang sampai mati atau bunuh diri daripada harus ditangkap. Kemudian ada pertempuran lagi Iwo Jima misalkan. Dalam pertempuran Iwo Jima itu 99% tentara Jepang mati di medan perang, yang menunjukkan bahwa ketika pun mereka sudah tidak memiliki pilihan, mereka tetap memilih untuk mati daripada ditangkap. Hanya 1% yang ditangkap hidup-hidup, mungkin yang sekarat gitu, yang tidak bisa mengambil keputusannya sendiri dan sebagainya. Akhirnya seperti itu. Dan yang lebih penting yang harus diwartakan kepada warga sipil di Amerika Serikat sendiri oleh pemerintahannya adalah kalau perang penghabisan itu terjadi, kalau Amerika Serikat memang harus datang ke Jepang untuk menghabisi orang-orang Jepang dan mengakhiri perang itu, maka dengan seluruh kemungkinan kemenangan di pihak Amerika Serikat dan sekutu, dan dengan fakta bahwa Jepang pada waktu itu sudah terkurung, sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyerang, maka orang Jepang memperkirakan dengan mobilisasi pasukan yang sebesar itu, maka orang-orang Jepang setidaknya akan kehilangan 20 juta pasukan. Sedangkan orang Amerika Serikat memprediksi bahwa orang-orang Jepang akan kehilangan 10 juta pasukan dan orang Amerika Serikat dan sekutunya akan kehilangan 1,7 sampai 4 juta orang. Nah, kan Amerika Serikat langsung kampanye ke warga-warga di wilayahnya itu. Kan kita tentu saja tidak mau kehilangan pasukan sampai 4 juta orang hanya untuk menghentikan perang. Menghentikan perang dengan cara mengorbankan orang, itu kan nggak masuk akal. Jadi, perang penghabisan itu, Amerika Serikat lawan Jepang di negaranya sendiri itu tidak boleh terjadi, kata Amerika Serikat. Maka satu-satunya cara yang paling bijak, yang paling baik itu adalah dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Kokura, Niigata, dan Nagasaki. Tidak ada pilihan lain untuk menghentikan perang selain itu. Begitu cerita-cerita di Amerika Serikatnya itu. Tapi kalau kita misalkan mau menganalisis, ini sebenarnya adalah alasan yang terlalu mengada-ngada gitu, alasan yang terlalu dibuat-buat. Apa alasannya? Sebab begini Baraya, Amerika Serikat itu kalau perang, khususnya dengan Jepang, itu tidak pernah combat fight secara langsung kayak gimana gitu. Jadi yang dia lakukan itu adalah carpet bomb, melakukan pemboman dari udara yang dum gitu, sampai di bawahnya itu benar-benar hangus, mau yang sipil, mau yang militer, mau yang kelinci, mau yang marmut, mau yang manusia, mau tumbuhan, mau sawah, apa semuanya hangus di bawah, dibom kayak gitu. Kemudian pemboman artileri dan sebagainya. Nah, setelah itu baru Amerika Serikat turun ke lapangan untuk berperang gitu, ngelawan orang-orang yang sudah sekarat, marmut yang sudah gosong, kelinci yang udah jadi kelinci panggang dan sebagainya. Baru Amerika Serikat itu datang. Nah, Amerika Serikat melawan Jepang itu selalu berperang dengan cara seperti itu dimanapun, mau pertempuran Iwo Jima, mau pertempuran Okinawa, mau pertempuran apa segala rupa, artileri dulu maju, pesawat pembom dulu maju, udah semuanya gosong apa, baru Amerika Serikat maju menyerang. Kan ceritanya adalah seperti itu. Nah, karena itu maka sejauh ini, orang-orang Amerika Serikat itu telah menghabisi 66 kota di Jepang. Habis rata dengan tanah. Dan secara keseluruhan, ini kalau ditotalkan ya, rata-rata setengah dari seluruh kota di Jepang itu sudah rata dengan tanah. Yang menunjukkan bahwa alasan Amerika Serikat tidak memiliki pilihan, itu bohong besar. Karena apa? Kalau Jepang pada waktu itu tuh sudah habis. Jadi kalau misalkan kita main UFC itu, dia sudah terkapar, wasit belum mau menghentikan walaupun dia sudah terkapar, walaupun dia udah ya kayak Mario Dandi ngegebukin itu David Ozora lah. Dia udah nggak ini tapi masih digebukin juga kayak gitu. Jadi Amerika Serikat itu melakukan penggebukan terhadap orang yang sudah sama sekali tidak berdaya gitu. Itu alasannya. Dan coba kita lihat datanya. Misalkan
armada dagang Jepang itu sudah tinggal 10%-nya. Artinya Jepang sudah tidak lagi melakukan aktivitas ekonomi selain hanya 10% itu saja. Itu armada dagangnya. Kemudian panen Jepang itu pada waktu itu adalah panen terburuk dalam sejarah modern Jepang. Yang menunjukkan apa? Sawah-sawah dan dengan segala infrastruktur pertaniannya itu juga sudah habis. Kemudian perikanan Jepang hanya tinggal 22% saja nelayan yang bisa menyuplai ikan untuk orang-orang Jepang, yang menunjukkan apa? Pangan orang-orang Jepang sudah tidak lagi disuplai, dan karena itu orang-orang Jepang kelaparan selama 1 tahun, sejak tahun 1945 sampai 1944 sampai 45. Orang-orang Jepang sudah tidak lagi makan nasi, mereka itu makan sampah, makan apa, karena biayanya digunakan untuk perang mempertahankan negaranya, dan pangan yang jumlahnya sangat sedikit pun itu harus dibagi-bagi oleh sekian banyak orang gitu. Yang karena itu maka Jepang itu sebenarnya sudah lumpuh, sudah tidak mungkin bisa melakukan perlawanan lagi. Begitu ceritanya. Dan kalaupun misalkan Amerika Serikat khawatir ya, karena nanti tentaranya kalau turun ke gelanggang nanti akan ditembaki oleh orang Jepang, kalau misalkan khawatir bahwa tentara Amerika Serikat nanti make up-nya akan luntur kalau berperang dan sebagainya, maka sebenarnya kan caranya sangat mudah. Karena apa? Karena sebenarnya sejak tahun 1944 kemudian menguat sampai 1945, dorongan untuk mengakhiri perang di Jepang juga menjadi semakin kuat, menjadi semakin banyak. Bahkan ada dorongan dari keluarga istana kekaisaran agar kaisar yang berkuasa di Jepang pada waktu itu mundur demi menghentikan perang. Karena bagaimanapun Jepang pada waktu itu sudah kalah. Jepang bagaimanapun pada waktu itu sudah terkurung. Karena sudah terkurung maka tidak mungkin lagi. Jadi kalau misalkan Amerika menggunakan propagandanya, mesin propaganda Amerika Serikat itu kan salah satu yang paling kuat di seluruh dunia ya. Kalau Amerika Serikat misalkan menggunakan mesin propagandanya misalkan untuk menguatkan oposisi di Jepang dan kemudian untuk menggulingkan kekaisaran, itu sangat mudah sebenarnya. Kalau Amerika Serikat benar-benar mau melakukan penghentian perang, Amerika Serikat bisa melakukan itu. Atau misalkan Amerika Serikat pada waktu itu sudah memblokade seluruh wilayah perbatasan Jepang. Jadi Jepang sebenarnya sudah benar-benar terkurung pada waktu itu. Jadi kalaupun misalkan Amerika Serikat membiarkan Jepang dalam kondisi seperti itu, Jepang tidak mungkin bisa membangun infrastruktur militernya lagi. Itu nggak mungkin. Karena misalkan Jepang kan nggak punya minyak. Untuk bikin bensin, Jepang tuh harus ngambil dulu ke Nusantara, baru balik lagi ke sana. Jadi kalau misalkan lautnya udah diblokade, Jepang itu udah nggak akan mungkin bisa menghasilkan bahan bakar, dan karena itu sudah tidak mungkin bisa melajukan tank-tank mereka. Itu selesai di situ sebenarnya. Jadi alasan-alasan Amerika Serikat yang dikatakan bahwa Amerika Serikat itu katanya tidak punya pilihan kecuali untuk menjatuhkan bom atom hanya untuk menghentikan perang dan sebagainya, itu menurut saya itu kebo yang gede gitu. Bullshit yang gede. Nah, jadi sebenarnya apa alasan Amerika Serikat sebenarnya? Untuk kenapa dia harus membunuhi warga sipil sampai 290.000 manusia dengan ledakan bom atom dan Hiroshima dan Nagasaki. Kenapa seperti itu? Alasannya sebenarnya agak geopolitis gitu. Jadi baraya ceritanya gini, kita harus flashback ke belakang dulu untuk bisa memahami kenapa Amerika Serikat melakukan tindakan sekeji itu terhadap Jepang. Jadi ceritanya begini baraya, Perang Dunia Kedua itu adalah perang semifinal, bukan perang final. Dan karena itu siapapun yang menang melawan Jepang pada waktu itu harus berhadapan dengan musuh yang jauh lebih besar dalam perang finalnya. Karena gini, Perang Dunia Kedua itu adalah perang segitiga antara blok fasis Jepang, Jerman, dan yang cundang itu, kemudian blok kapitalis liberal Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan teman-temannya yang banyak itu, dan blok komunis Cina, Uni Soviet, dan teman-temannya yang lain itu. Nah, itu perang segitiga. Di tengah jalan dalam perang berkecamuk yang tiga itu, akhirnya muncul satu kesepakatan bahwa fasis yang harus dihabisi dulu. Jadi akhirnya apa? Blok kapitalis dengan blok komunis itu bikin tag team untuk pertandingan handicap. Dua pihak itu akhirnya bersatu untuk menghabisi blok fasis, yaitu Jerman dan Jepang. Yang satu lagi cuman beban, nggak usah diajakin gitu. Nah, kan seperti itu. Makanya mereka menyebut diri mereka itu sebagai sekutu. Karena apa? Karena dari blok komunis sama blok liberalis yang awalnya bermusuhan itu akhirnya bersatu untuk menghabisi fasis yang pada waktu itu memang sangat kuat. Dan di sana itu ada perjanjian tidak tertulis lah, di mana Soviet akan memimpin pasukan sekutu untuk menghabisi Jerman dengan Hitlernya, sedangkan Amerika Serikat akan memimpin sekutu untuk menghabisi Jepang. Begitu ceritanya itu seperti itu. Nah,
Ketika Hitler mati akhir April tahun 1945, otomatis Soviet itu sudah menang, sudah ongkang-ongkang kaki, yeay saya sudah menang, mengalahkan Jerman, tinggal nunggu siapa pemenang antara Jepang melawan Amerika Serikat. Makanya dia santuy-santuy, ongkang-ongkang kaki, ngudud cerutu yang gede gitu segala rupa untuk mempersiapkan diri. Dan tentu saja karena dia memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri, dia bisa uji coba nuklir, dia bisa uji coba apa senjata-senjata yang dipersiapkan untuk berhadapan dengan Amerika Serikat versus Jepang. Sebaliknya di sisi Amerika Serikat panik ngelawan Jepang itu bukan gara apa-apa, gara-gara Jerman sudah dihabisi sama Soviet di bulan April, sedangkan di bulan Agustus Jepang masih saja ngelawan Amerika Serikat gitu. Kan Amerika Serikat bingung apa yang harus saya lakukan untuk bisa menghentikan perang ini. Sebab kalau perang ini masih terus-terusan terjadi, maka Soviet akan memanfaatkan untuk perang final, perang terakhir, perang dunia ketiga. Soviet akan menyerang Amerika Serikat. Kan Amerika Serikat bingung, aduh gimana, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, karena panik itulah, maka Amerika Serikat harus segera menghentikan perang apapun caranya. Nah, termasuk juga dengan membom Hiroshima. Gitu. Jadi alasannya seperti itu. Dan ketika bom Hiroshima itu dijatuhkan ke Jepang, itu sebenarnya bukan hanya mendorong Jepang untuk segera menyerah, tapi juga untuk mengancam Soviet, lu jangan macam-macam sama sekali sama saya, karena saya punya bom atom. Gitu. Itu sebenarnya adalah kode, please hati-hati Soviet, jangan macam-macam sama saya. Dan ternyata luar biasanya apa? Soviet tidak takut dengan itu. Soviet bilang, saya juga punya itu, saya sudah mengembangkan sejak tahun 03 dan tahun 30-an saya sudah mulai bikin pabrik yang besar, dalam skala yang besar untuk bom atom itu. Jadi saya nggak takut. Maka apa? Yang dilakukan oleh Uni Soviet pada waktu itu adalah menyatakan perang terhadap Jepang tanggal 8 Agustus. Jadi 6 Agustus di bom Hiroshima, kemudian Soviet menyatakan perang terhadap Jepang tanggal 8. Soviet pada waktu itu bilang sama Jepang, maaf ya Pangda, ini mau untuk menghentikan perang secepatnya gitu kan sebenarnya ya. Tapi inti dari masalah itu adalah bahwa Uni Soviet bukan hanya mengatakan kepada Jepang untuk segera menghentikan perang, tetapi Soviet pada waktu itu mengirim sinyal kepada Amerika Serikat, lu jatuhin bom atom ke Hiroshima, saya nggak takut sama sekali, saya nyatakan perang ke Jepang gitu. Jadi perang dingin itu dimulainya bahkan sejak sekarang ini gitu. Dan Amerika Serikat panik pada waktu itu sampai akhirnya menjatuhkan bom atom kedua di Nagasaki. 9 Agustus dia katakan, atau bahasa sindiran kepada Uni Sovietnya itu adalah, yang kemarin saya jatuhkan ke Hiroshima itu yang kecil, dan saya sekarang punya yang lebih besar, namanya Fat Man, 2 kali lipat lebih besar, dan saya punya pasokan yang bahkan lebih besar daripada itu yang belum saya tunjukkan sekarang gitu. Makanya penjatuhkan bom Nagasaki itu sebenarnya lagi-lagi bukan untuk membuat Jepang menyerah semata, tapi juga untuk menunjukkan kepada Soviet bahwa dirinya itu kuat gitu. Makanya kayak pemain UFC itu, jadi permainan UFC jadi kayak permainan WWE gitu. Udah digebukin, udah nggak bangun, udah apa segala rupa, datang temen tag timnya, ayo kita gebukin sama-sama gitu, padahal dia udah menyerah sama sekali gitu. Nah, itu adalah alasan kenapa Amerika Serikat sampai harus melakukan menjatuhkan bom terhadap Hiroshima dan Nagasaki gitu. Dan ketika Jepang memang akhirnya benar-benar menyerah, seperti yang kita ketahui di pertengahan Agustus itu, apa yang terjadi? Ya, Amerika Serikat dan Soviet akhirnya bersiap-siap untuk perang penghabisan, perang dunia ketiga. Tetapi mereka itu sudah kadung untuk tahu kekuatan masing-masing. Jadi apa yang terjadi? Amerika Serikat tahu bahwa Soviet itu kekuatannya seperti itu, maka satu-satunya cara untuk bisa menang perang nanti itu adalah dengan mengembangkan teknologi yang sebesar-besarnya di bidang nuklir, di bidang antariksa, di bidang senjata, dan perang proksi dan sebagainya. Jadi nggak langsung perang ke Uni Soviet, karena mereka tahu bahwa kekuatan Soviet sejauh itu adalah seimbang, dan Amerika Serikat nggak akan mau berperang dengan kekuatan yang seimbang dengannya. Dan di sisi lain, Soviet juga melakukan hal yang sama. Soviet juga, waduh, ternyata Amerika Serikat memang sangat kuat, jadi saya juga harus mengembangkan. Jadi perang dunia tiga yang digadang-gadang itu ternyata akhirnya hanya berbuntut jadi perang dingin gitu, karena kedua belah pihak sama-sama takut terhadap kondisinya. Dan luar biasanya apa Baraya? Luar biasanya bertahan sampai sekarang, bahkan ketika Uni Soviet sudah lengser, sudah luntur, digantikan sama Rusia. Rusia itu kan sebenarnya berkali-kali pengen gabung sama NATO, pengen bikin deal-dealan sama Amerika Serikat, yuk kita sekarang waktunya bersatu gitu, kayak koalisi Prabowo dengan Jokowi, yuk kita bersatu aja gitu, kurang lebihnya ya.
Tapi kan Amerika Serikat menolak dan negara-negara NATO juga menolak Rusia untuk terlibat. Ya alasannya apa? Alasan permusuhan historis itu. Makanya ketika misalkan Rusia menyerang Ukraina, itu sebenarnya bukan Rusia menyerang Ukraina. Ini kesalahpahaman Baraya. Sebenarnya yang terjadi dalam komposisi percaturan global itu adalah bahwa sebenarnya Rusia menyerang NATO. Jadi perang Rusia-Ukraina itu adalah perang antara Rusia ngelawan NATO, termasuk di dalamnya adalah Amerika Serikat. Gelanggangnya, tempatnya itu di Ukraina. Jadi warga Ukraina dijadikan korban sama seperti yang terjadi di zaman dulu itu. Amerika Serikat perang ngelawan Soviet, tetapi yang dijatuhi bomnya itu adalah Hiroshima dan Nagasaki yang di Jepang itu. Sama kayak sekarang gitu. Jadi pihak-pihak yang lemah ya menjadi sasaran, menjadi tempat penghancuran, menjadi tempat apa, padahal kepentingan-kepentingannya itu adalah Amerika Serikat dan Rusia. Makanya saya pengen mengatakan betapa dungunya, maaf ya. Tapi saya kebelet pengen ngomong betapa dungunya banyak orang-orang di Indonesia yang ketika melihat perang Ukraina dan Rusia, mereka malah kubu-kubuan gitu. Pas ada berita dari Tribun biasanya ya, yang Rusia mengalahkan Ukraina di gini, mantap, lanjutkan terus bro, dan sebagainya gitu. Jadi mereka tuh mikirnya kubu-kubuan gitu. Harusnya Baraya pikir bahwa perang itu adalah tragedi, bukan statistik. Karena perang itu adalah tragedi, maka pikirin Baraya, gimana ceritanya kalau Baraya punya anak, kemudian melihat anaknya dibakar di depan mata Baraya waktu kecil, misalkan seperti itu. Atau Baraya pikirkan, apa yang terjadi ketika ada anak kecil, gadis kecil, ngelihat papa mamahnya hancur berantakan, jadi serpihan-serpihan kecil gara-gara bom di kala perang. Coba pikirkan yang seperti itu. Itu yang terjadi di Jepang, itu yang terjadi di Ukraina. Tapi dengan tragedi yang senestapa itu, yang semengerikan itu, orang-orang Indonesia malah kubu-kubuan. Ayo dukung pro ini, ayo dukung pro ini. Yang satu pro Rusia, yang satu pro Ukraina. Itu benar-benar dungu gitu. Di mana itu? Saya benar-benar nggak ngerti dengan jalan pikiran orang-orang seperti itu. Mereka tuh beragama atau enggak sih sebenarnya? Gitu. Tapi ya sudahlah, itu mah satu yang ironi gitu. Tapi yang paling penting adalah bahwa sekarang Amerika Serikat dengan Rusia itu masih lanjut. Rusia itu adalah kelanjutan dari Soviet, masih lanjut, dan perang dunia ketiga bisa saja terjadi walaupun kita belum tahu bentuknya seperti apa, tapi bisa saja terjadi dalam waktu dekat ini gitu.